Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semua sehat walafiat. Kita awali bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan soleha, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Putri. Kita akan membahas materi yang berkaitan dengan pecahan. Nah, sebelum masuk kepada perhitungan pecahan, yuk kita ulang kembali apa sih pecahan itu dan bagaimana bentuknya? Silakan disimak video berikut ini. Soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari kembali mengulang materi yang ada di kelas 5, yaitu tentang operasi hitung pada pecahan. Nah, sebelumnya kita ingat kembali materi tentang pecahan. Pecahan sama saja dengan pembagian. Pecahan dapat dituliskan dalam bentuk A per B. Maka dia akan sama jika kita menulis A dibagi B. Pada pecahan, A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. A dan B. Bilangan yang di atas disebut pembilang dan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Pecahan memiliki beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan pecahan biasa. Contohnya adalah 2/3. Yang kedua disebut pecahan campuran, yaitu menggabungkan bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya adalah 1/2/3. Selanjutnya, kita kenal dengan persen, yaitu bentuknya dalam per 100 atau bisa dituliskan dengan 2%. Dan bentuk yang terakhir adalah desimal dengan menggunakan tanda koma. Selanjutnya, kita ingatkan kembali mengenai pecahan senilai. Perhatikan gambar berikut. Jika Ustazah memiliki sebatang coklat, kemudian coklat tersebut Ustazah bagi menjadi 2, maka di setiap bagian, satu bagian dapat dilambangkan dengan 1 dari 2 bagian. Kemudian, jika Ustazah memiliki coklat yang sama, kemudian Ustazah bagi sekarang menjadi 4 bagian. Selanjutnya, 2 bagian Ustazah arsir, maka akan diperoleh pecahan 2 dari 4 bagian. Selanjutnya, Ustazah masih memiliki coklat yang sama. Ustazah bagi menjadi 6 bagian yang sama besar. 3 bagiannya Ustazah arsir. Maka lambang pecahannya adalah 1, 2, 3, 3 bagian dari 6. Kemudian Ustazah memiliki batang coklat lagi. Ustazah bagi menjadi 8 bagian. Kemudian 4 bagiannya Ustazah arsir. Lambangnya adalah 4 dari 8. Sekarang kita lihat, kalau dari besar bagian yang diarsir, pada dasarnya
coklat ini sama. Ya, batang ini sama ukurannya pada dasarnya. Meskipun di sini menjadi 1 dari 2 bagian saja, di sini 2 dari 4 bagian, 3 dari 6 bagian, dan 4 dari 8 bagian. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kenapa bisa demikian? Karena 1/2 sebenarnya adalah 1 dikali 2 dan 2 juga dikali 2. Jadi ini merupakan kelipatan atau perkalian dari bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebut. Jadi dia diperbanyak dengan hasil pengali yang sama. Maka dia dikatakan dengan senilai. Kemudian kalau 1/2, dia juga akan dikatakan senilai dengan 3/6. Kita buktikan 1/2 itu untuk menjadi 3/6, maka dia mengalami perkalian 3. Sehingga menjadi 3/6. Dan 1/2 senilai juga dengan 4/8 karena mengalami perkalian 4 untuk pembilang dan juga penyebutnya. Jadi, ini disimpulkan bahwa pecahan senilai 1/2 akan senilai dengan 2/4, akan senilai dengan 3/6, dan akan senilai dengan 4/8. Dan 2/4 senilai juga dengan 3/6, senilai juga dengan 4/8. Selanjutnya, kita masuk ke dalam menyederhanakan pecahan. Nah, jika kita menemukan pecahan dengan bilangan-bilangan yang besar, misalnya adalah 25/100, maka kita bisa menyederhanakannya, membuat bilangan pada pecahan tersebut menjadi bilangan yang kecil nilainya. Jadi menyederhanakan pecahan sama saja kita memperkecil bilangannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau dengan KPK antara pembilang dengan penyebutnya. Nah, misalnya contoh di sini 25/100. 25 dan 100 sama-sama bilangan yang bisa dibagi 5. Maka kita bisa tuliskan kedua-duanya antara pembilang dan penyebut kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Nah, sampai di sini 25/100 disederhanakan bisa menjadi 5/20. Nah, apakah 5/20 merupakan bentuk yang paling sederhana dari 25/100? Jawabannya belum atau tidak. Karena apa? Karena 5/20 masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk yang paling sederhana atau dengan bilangan yang paling kecil. Bagaimana caranya? Caranya kita bagi kembali 5/20 dengan bilangan yang sama untuk pembilangnya dan juga untuk penyebutnya. 5/20, 5 dan 20 sama-sama bisa dibagi dengan bilangan berapa? Ya, semuanya bisa dibagi dengan bilangan 5. Maka kita bagi menjadi bilangan 5. 5 bagi 5, 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Apakah ini sudah menjadi bilangan yang paling sederhana? Ya, karena sudah tidak bisa kita bagi dengan bilangan yang lain lagi. Maka dapat disimpulkan 25/100 jika kita sederhanakan akan menjadi pecahan yang paling sederhana, yaitu 1/4. Nah, jika tadi pecahan senilai itu berkelipatannya, sekarang untuk menyederhanakan pecahan kita bisa membaginya dengan bilangan yang sama untuk pembilangnya dan juga penyebutnya. Soleh dan soleha, selanjutnya adalah
kita akan merubah bentuk pecahan. Jadi ini materi kelas 5 yang Ustazah ulang saja secara ringkas. Kalau kita tadi mengetahui ada yang disebut dengan pecahan biasa, maka ada juga yang disebut pecahan campuran, ada juga yang disebut pecahan persen, ada juga yang disebut dengan desimal. Nah, sekarang kita akan coba merubah pecahan biasa 1/4 untuk menjadi bentuk yang lain. Sekarang bagaimana kalau pecahan biasa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran? Apakah dia bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran? Jawabannya adalah tidak bisa dirubah ke dalam campuran. Kenapa? Untuk membuat pecahan campuran, syaratnya adalah pembilang harus lebih besar bilangannya dibandingkan penyebutnya. Jadi, untuk pecahan biasa, dia tidak bisa dibagi ke dalam, tidak bisa dirubah ke dalam pecahan campuran. Kemudian, apakah 1/4 bisa dirubah menjadi persen? Jawabannya bisa. Untuk menjadi persen, maka persen adalah per 100. Kita buat 4 dikalikan berapa supaya menjadi 100? Maka hasilnya adalah 25. Jika 4 dikali 25, maka 1 juga harus kita kalikan dengan 25. 1 dikali 25 hasilnya 25. Maka jika kita rubah ke dalam persen, 1/4 sama dengan 25%. Sekarang bagaimana? Apakah 1/4 bisa kita rubah ke dalam pecahan desimal? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ingat bahwa pecahan adalah pembagian. 1/4 sama saja 1 dibagi 4. Sekarang kita lihat pembagiannya seperti ini. 1 dibagi 4. Apakah bisa 1 dibagi 4? Tidak bisa, maka kita perlu bantuan 0, 1 kita kasih tambahan 0. 10 kalau dibagi 4, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? Jawabannya 4 dikali 2. 2 kali 4 sama dengan 8, kurangkan. 10 kurang 8 sama dengan 2. 2 bisa tidak dibagi 4? Tidak bisa. Kita pakai bantuan lagi. Di atas sudah ada 0, maka kita bisa langsung menambahkan 0 di samping angka 20. Angka 2 menjadi 20. Sekarang 20 bagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 5. 5 kali 4, 20. Maka kita temukan hasilnya 1 dibagi 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 0,25. Nah, sekarang coba dilihat. Dari 25%, dari 25/100 menjadi 0,25, semua ada kaitannya. Nanti dijelaskan di contoh yang berikutnya. Nah, tadi kita lihat pecahan biasa, kalau dirubah ke pecahan campuran, jika dia pembilangnya lebih kecil, maka dia tidak bisa. Kita akan mencoba bilangan lain dengan pembilang yang lebih besar, misalnya 5/4. Bagaimana caranya untuk dirubah menjadi pecahan campuran? Maka 5/4 sama saja dengan 5 dibagi 4. Kita buat pembagiannya, 5 dibagi 4. Apakah 5 bisa dibagi 4? Cari bilangan perkalian 4 yang mendekati hasilnya dengan 5. Jawabannya adalah 1. 1 kali 4 sama dengan 4. 5 dibagi 4, 5 dikurang 4 hasilnya sama dengan 1. Nah, ini adalah sisa. Ini adalah hasil. Maka 1 di sini kita bagi lagi menjadi 4 sisanya. Bisa kita tuliskan di samping hasil menjadi 1 dibagi 4. Bentuknya seperti ini saja. Atau dengan kata lain bisa juga kita tuliskan seperti ini. 5 dibagi 4 atau 5/4 hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 1 dibagi 4. Maka untuk bentuk pecahan campuran dari 5/4 adalah 1/4.
Selanjutnya adalah jika kita memiliki pecahan campuran. Contohnya adalah bilangan 1, 2 per 5. Untuk merubah menjadi pecahan biasa, maka caranya adalah kita kalikan bilangan 1 dengan penyebut 5. Setelah kita kalikan, maka kita jumlahkan dengan pembilang dari 2 per 5. 1 kali 5 sama dengan 5, kita tambahkan dengan 2 sama dengan 7. Maka menjadi 7 per 5. Ini adalah bentuk pecahan biasanya. Nah, selanjutnya dari 1, 2 per 5, bagaimana kalau kita ingin merubah ke dalam bentuk persen? Persen adalah per 100. Maka kita bisa ambil bentuk pecahan biasanya 7 per 5 dan kita jadikan menjadi 100. 5 mengalami perkalian 20 untuk menjadi 100. Maka 7 juga harus dikali 20 sehingga menjadi 140. Maka sama saja dengan 140%. Kemudian jika kita ingin merubah ke dalam bentuk desimal, kita bisa mengambil bentuk pecahan biasanya 7 per 5 sama dengan 7 dibagi 5. Kita buat pembagian 7 bagi 5. Bisa tidak 7 bagi 5? Bisa. Yang mendekati adalah 1 kali 5 sama dengan 5. Sekarang kita kurangkan dengan 2. Apakah 2 bisa dibagi 5? Kalau dia ingin menjadi pecahan campuran, maka hasilnya 1 seperti ini kembali, 2 sisanya per 5. Tapi karena kita ingin merubah ke desimal, maka kita perlu bantuan koma. 2 bagi 5, maka kita bantu dengan koma, kita tambahkan 0. 20 kalau dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Maka kita peroleh hasil desimalnya adalah 1,4. Gimana soleh-soleha? Sampai sini sudah ingat? Ini adalah materi yang pernah kalian pelajari di kelas 5. Nah, sekarang kalau tadi kita mulai dari pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, sekarang kita mulai dari persen. Misalkan persennya adalah 40%. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka 40% sama saja 40 per 100. Apakah ini sudah bentuk pecahan biasa? Sudah. 40 per 100 adalah bentuk pecahan biasa. Apakah ini bisa disederhanakan? Jawabannya bisa. Kita buat bentuk sederhananya dengan kita bagi bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan 40 dan juga bilangan 100. Berapa? Kita bisa membaginya dengan 10 terlebih dahulu. Menjadi 4 per 10. Apakah 4 per 10 masih bisa dibagi lagi? Jawabannya bisa. 10 kita bagi dengan bilangan yang sama, 4 juga kita bagi dengan bilangan yang sama. Sama-sama bisa dibagi 2. Maka menjadi 4 bagi 2 adalah 2, 10 bagi 2 adalah 5. Maka 40% bentuk pecahan biasa yang paling sederhana adalah 2 per 5. Pecahan biasa lainnya adalah 40 per 100. Selanjutnya, persen jika kita ingin merubah ke desimal. Sama saja dengan 40% dibagi ke pecahan desimal. Sama berarti 40 per 100 sama dengan 40 bagi 100. Maka kita bisa membuat hasilnya. Kita bisa menggunakan 2 dibagi 5. Kita juga bisa menggunakan 40 dibagi 100. 40 bisa tidak dibagi 100? Tidak bisa. Berarti kita pakai bantuan 0, kita tambahkan 0. 400 bagi 100 sama dengan 4.
maka hasilnya adalah 0,4. Nah, kalau kita perhatikan, persen adalah per seratusan. Nah, per seratusan adalah kalau kita lihat bentuk desimal, tempat desimal, per seratusan terletak sampai 2 angka di belakang koma. Maka sebenarnya kita bisa saja langsung menuliskan 40%, langsung kita tulis 40. Karena 40% adalah 40 per 100, per seratusan terdiri dari 2 bilangan di belakang koma. Maka kita bisa membuat 1, 2, kita kasih koma, kita tambah 0 di depannya. Sampai sini selesai. Apakah 0,40 sama dengan 0,4? Jawabannya nilainya sama. Semua angka bilangan di belakang 0, di belakang koma, yang bilangannya merupakan 0, ditulis atau tidak ditulis, nilainya sama. Berlaku jika dia bilangan angka terakhirnya. Jadi 0,4 akan sama dengan 0,40, akan sama dengan 0,400, akan sama dengan 0,4000 dan seterusnya. Jadi 0,4, 0,40, 0,400 dan seterusnya nilainya sama. Karena pada dasarnya untuk penyebutan bilangan di belakang koma, itu kita tidak pakai menggunakan ada kata puluhan atau ada kata ratusan. Tapi kita bacanya 0,40, 0,400, 0,4000 dan seterusnya. Sehingga membuktikan kalau itu nilainya sama. Selanjutnya, jika desimal kita ingin merubah ke dalam beberapa bentuk pecahan, kita ambil contoh desimalnya adalah 0,25. Maka untuk merubah ke dalam pecahan biasa 25, angka 2 dan 5 di belakang koma terdiri dari 2 bilangan. Setiap 2 bilangan di belakang koma berarti per 100. Sampai sini kita sudah mendapat bilangan pecahan biasa. Jika kita ingin menyederhanakan, maka kita bagilah dengan angka yang sama. Sama-sama bisa bagi 25. Menjadi 1/4. Selesai. Kalau ingin dirubah ke dalam pecahan campuran, tidak memenuhi syarat karena pembilangnya kecil. Jika seandainya ternyata dia pembilangnya besar, maka bisa dirubah ke dalam pecahan campuran. Kalau kita ingin merubah ke dalam persen, berarti kita lihat 0,25 sama dengan 25 per 100. Berarti 25%. Nah, berarti itu tentang perubahan pecahan. Itu tadi penjelasan Ustazah mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Bagaimana bentuk-bentuk pecahan dan bagaimana merubah bentuknya. Ada pula tadi pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, soleh dan soleha, untuk operasi hitung pecahan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Math is fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.